羞辱是不是太过分了？360条律，简直骇人！就是律令。下界。这样吗？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sesuai dengan jadwal kita di Kamis malam akan melanjutkan Abang Shahao. Dan di part kali ini bakal seru guys, karena Shahao bakal mendapatkan sebuah sejarah kuno yang menunjukkan kalau Dewi Willow itu ternyata jahat. Bahkan Dewi Willow dipanggil sebagai Iblis Willow. Hah? Dewi Willow kita yang cantik dan super kuat itu jahat? Gimana ceritanya coba? Apakah sejarah kuno yang Shahao lihat itu asli ataukah palsu? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Shahao kita pun sampai ke Gunung Abadi. Katanya kalau Shahao bisa mencapai puncak gunung ini lalu menerima ajaran dari yang abadi, maka dipastikan masa depannya akan cerah. Dia pengen lihat apakah benar seperti itu. Dia mencoba menyerang puncak gunung itu dan ternyata ada pelindung kuat yang melindunginya guys. Bukan cuma itu, dari atas langit muncul serangan langsung ke tubuhnya Shahao. Walaupun semua itu ya ujung-ujungnya gak berguna sih karena lore kita terlalu kuat. Ketika Shahao masuk semakin dalam, di sanalah dia melihat ukiran-ukiran kuno di dinding seperti yang tetua kemarin katakan. Dan ketika Shahao sentuh ukiran itu, muncullah beberapa batu giok sejarah kuno. Batu giok itu memperlihatkan kepada Shahao bagaimana saat di era kuno, banyak sekali rakyat suku mereka yang sangat damai, tapi diserang dan dijajah oleh pasukan iblis kuno keabadian yang berasal dari 7 surgawi 10 bumi. Untungnya muncullah para pahlawan abadi yang melawan pasukan-pasukan iblis ini. Perang besar pun terjadi. Walaupun tempat ini jadi damai, tetapi kebencian dan pengaruh iblis itu masih tetap ada. Shahao yang pengen tahu lebih banyak, dia memaksa melihat ukiran kuno lebih dalam lagi dan apa yang dia lihat. Kekuatan Dewi Willow dan Wayrok itu sedang berperang melawan para pahlawan abadi. Di sini mereka menyebut kekuatan Willow sebagai Iblis Willow guys, atau Monster Willow. Tapi Monster Willow dikalahkan dan dibuat terluka sehingga kabur dari tempat ini. Dari situlah suku era kuno kembali damai dari serangan para musuh dan damai sampai ratusan tahun. Shahao tentu gak percayalah. Tidak mungkin Dewi Willow yang dia kenal itu bakal melakukan hal seperti itu. Ini adalah fitnah. Bahkan Dewi Willow melindungi ribuan suku di zaman dulu. Sebagai contoh, suku-suku di lembah Xianku yang dulu Shahao bantu itu kan dilindungi oleh Dewi Willow. Jadi dia percaya guys, semua sejarah kuno yang diukir di tempat ini cumalah tipuan. Fitnah supaya menghasut mereka agar berperang satu sama lain. Sungguh trik yang luar biasa bukan? Shahao pastikan akan memberantas ini semua dalam namanya Dewi Willow. Wah, memang tadi aja sempat ragu nih. Jadi Dewi Willow itu baik atau jahat ya? Kita harus mencari tahu lebih lanjut. Kita lihat saja ya. Tidak lama dari itu, Shahao sampai ke suatu tempat dan dia dihampiri oleh si wanita cantik yaitu Mo Xian. Mo Xian merasa kekuatan Shahao yang sangat luar biasa. Dia muncul setelah merasakan kehadiran nafas abadinya Shahao di kerumunan kota tadi. Ini berarti Mo Xian cukup kuat guys, karena dia bisa mengetahui nafas Shahao dari ratusan orang yang ada di kota. Bukan kaleng-kaleng nih. Semua pahlawan abadi sudah pergi ke alam keabadian untuk melakukan perang suci. Jadi di sini tersisa Mo Xian seorang. Mo Xian mengajak Shahao untuk ikut pergi guys. Karena mereka berdua sudah bertemu. Akan lebih baik kita melakukan perjalanan bersama
dan memberikan kekuatan kita untuk para dewa abadi. 求道之日漫漫，他们已入不朽者之境。 Wah, Shao tahu guys, Motion ini pasti sudah dibutakan oleh para dewa abadi yang disebutkan. Jadi dia yakin di masa depan mereka bakal jadi musuhnya nih. Soalnya kan Shao kita tuh nggak percaya sama ajaran mereka. Apalagi tadi yang menunjukkan sosok Dewi Willow yang jahat. Shao mencoba menyadarkan Motion dengan bertanya, apakah kau benar-benar mengira para makhluk di 9 langit 10 bumi itu adalah iblis? Karena aku pernah membaca buku, mereka dan kita itu sama saja, sama-sama ras manusia. Mosia menjawab, tubuh mereka manusia tapi hatinya iblis. Itulah mereka. Yang dia tahu para manusia iblis itu sudah menghancurkan suku-sukunya di masa lalu. Jadi itulah sebabnya mereka disebut juga sebagai iblis. 他们霸占领土，亦是恶魔。人的皮囊。 Tapi bagaimana kalau semisal semua sejarah soal manusia iblis yang dia katakan itu cumalah kebohongan belaka? Karena setahu Shao dulu, ada sebuah sejarah kuno yang mencatatkan di mana terdapat orang-orang hidup yang damai dan sangat puas akan hidup mereka. Tapi tiba-tiba terjadilah bencana dan membuat banyak sekali nyawa yang menghilang. Nah, disitulah para pelaku yang menghancurkan era kuno membuat sejarah kebohongan. Yang benar dibuat jadi salah, yang salah dibuat jadi benar. Dengan tujuan supaya kedua ras kuno saling berperang satu sama lain. Motion gak percaya akan hal itu. Banyak sekali buku yang mencatatkan sejarah di mana-mana. Ada yang mencatatkan dewa abadi menghabisi para iblis dan mempertahankan ras manusia. Kan bisa aja buku yang Shao baca itu justru palsu. Nah lo, 还能有假诋毁不朽者？ ya juga sih, kan kita nggak ada yang tahu guys, mana yang benar, mana yang salah. Hanya pemenanglah yang menulis sejarah. Gimana kalau iblis yang menang ya kan? Maka otomatis para iblislah yang menulis sejarah. Seperti itu. Karena perkataan sepertinya sudah tidak berguna kepada Motion, dan dia nggak bakal percaya kata-katanya Shao, akhirnya Shao pun menggunakan cara kekerasan, yaitu dengan cara membantai Motion. 我日后战场相见，这不是一个蝴蝶之梦的颠倒。 Motion menyadari niat membantainya Shao, dia pun langsung mengambil langkah mundur. Sangat tidak disangka, ternyata kau adalah orang yang jahat, kata Motion sambil merasakan emosinya Shao menggunakan telepati. Pikiran bisa disembunyikan tetapi niat membantai itu tidak. Tiba-tiba muncullah cahaya terang menembak ke atas langit. Itu adalah pertanda kalau gunung abadi sudah terbangun. Motion pamit pergi dari sana sambil mengatakan, semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Dan saat itu, kuharap kau sudah terbangun dari mimpi palsumu. Wah, seru ini guys. Keduanya saling membuktikan siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Inilah yang seru. 真相。 Singkat cerita, Shao pergi dari Gunung Abadi. Dia harus segera kembali ke lokasi awal, yaitu tempat Tungku Darah. Karena cukup bahaya, takutnya para dewa abadi bisa merasakan niat membantai Shao yang tadi. Dan benar aja guys, Shao sudah ketahuan. Muncullah berbagai serangan dari atas langit yang terus menyerang dirinya. Shao mencoba kabur, dan muncullah Tungku Darah yang membantu dia membuka ruang hampa. Ternyata serangan-serangan tadi bukan mengincar Shao guys, melainkan itu adalah pertanda kalau perang suci sudah dimulai. Waktunya bagi mereka untuk merebut kembali wilayah dan menghabisi para iblis. Shao yang masuk ke ruang hampa pun dikembalikan ke tempat awal Tungku Darah. 若空间节点未断， Tungku Darah tiba-tiba bereaksi menekan Shao dan pikirannya. Dengan kekuatan itu, dia mencoba menghilangkan ingatannya Shao terkait dunia asing kuno yang tadi guys. Shao merasa sakit kepala gara-gara ingatan-ingatan dia soal dunia asing yang tadi kemarin mulai dipudarkan. Dan dari situlah dia sadar,
Apa jangan-jangan ingatan dari orang-orang dunia asing itu juga dihapus supaya mereka bisa ditipu dan hidup dalam sejarah kebohongan? Sang Tengku Dara tidak menjawab. Dia pergi dari sana sembari mengatakan kita akan bertemu lagi. Wah. Shah pun dikirim kembali ke tempat awal guys. Dia berpikir keras harus segera pergi ke Akademi Tianshan karena dirinya harus segera menyampaikan berita perang suci yang akan terjadi, yaitu perang para pahlawan abadi melawan pasukan 9 langit 10 bumi. Berarti kejadian yang dia lihat di dunia asing itu mungkin masa sekarang ya guys, atau mungkin di masa depan. Nanti kita bakal tahu sih. Tapi tiba-tiba muncullah serangannya melepaskan jiwa dan tubuh dia. Untung aja dia bisa menarik kembali jiwanya menggunakan kekuatan Willow. Dan muncullah sosok kuat yang menyerangnya bernama Chiate. Dia adalah petugas patroli guys. Chiate menganggap Shihao sudah kabur dari Akademi Tianshan dan dianggap sebagai pengkhianat. Shihao berusaha menjelaskan kalau dia tidak sengaja masuk ke dalam ruang hampa. Untungnya dia berhasil selamat dan kembali ke sini. Tapi Chiate nggak percaya guys. Karena dia tidak merasakan ada orang lain yang membuat ruang hampa itu. Sehingga dia pengen mencari kebenaran dengan mengintip jiwanya Shihao. Tentu Shihao nggak mau kasih lah. Itu adalah rahasia tertinggi yang tidak boleh orang lain lihat. Dan secara aturan itu termasuk melanggar privasi. 360条律，简直骇人。 Chiate memaksa menembus jiwanya Shihao. Membuat Shihao tidak ada pilihan, dia langsung menggunakan seluruh kekuatan guys. Armor guntur dan harta sisik naga api dikeluarkan. Chiate dengan mudah menekan Shihao. Kau kira dengan memiliki armor kaisar guntur maka bisa melawanku, ha? Sungguh semut lemah, kata dia. Chiate melancarkan serangan susulan. Dia memanggil semacam bola raksasa gitu. Gila, serem banget. Shah bertahan sekuat tenaga dong. Tapi gara-gara dia menggunakan seluruh kekuatannya, tiba-tiba armor kaisar gunturnya Shihao mengeluarkan kekuatan kegelapan gitu guys. Alhasil Shihao semakin kuat menghancurkan bulan yang dilancarkan oleh Chiate. Shihao kita tanpa takut mengeluarkan semua kekuatannya di hadapannya. Kau ingin bertarung maka akan kutemani sampai akhir. Ketika Chiate melancarkan salah satu serangan pembantainya, tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang menghancurkan serangannya itu. Wah, siapa lagi nih? Dia mengenali Chiate dan kakek ini dipanggil sebagai Shaweng. Ternyata dia juga seorang petugas patroli tingkat tinggi sama dengan Chiate guys. Chiate tidak terima kenapa dia ikut campur dalam masalahnya. Jadi dulunya Chiate ini pernah menindas murid jenius gara-gara dia iri hati. Penindasannya sampai membuat armor Kaisar Guntur itu jatuh dalam kegelapan, sama dengan milik Shihao yang tadi guys. Kondisi sekarang sudah tidak aman, 9 langit 10 bumi sudah kehilangan jenius berbakat, dan sekarang kau ingin menghilangkannya lagi, kata Shaweng penuh emosi. Berarti Chiate ini dulu pernah membantai jenius kuat guys. Dia suka menindas orang yang lebih lemah dengan alasan sang jenius sudah melanggar aturan. Chiate kembali melancarkan serangan, Shaweng meresponnya dengan bertarung melawan dia. Sengit sekali pertarungan mereka ya guys. Keduanya terus melancarkan serangan kuat sampai menciptakan ledakan sana-sini. Tapi tiba-tiba muncullah suara agung yang mengatakan cepat kembalilah ke kota. Dengan patuhnya Chiate pergi dari sana. Shihao dalam hatinya mengingat namanya Chiate. Dia percaya Chiate ini memiliki kulit manusia tetapi hatinya iblis. Bakal dia balas di masa depan. Shaweng pun mengajak Shihao untuk pergi ke kota. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kota yang disebut.
Di sana sudah ada pak tua yang bernama Sui Luweng. Sui Luweng ini lebih kuat daripada Ciata ataupun Shaweng karena dia seniornya guys. Dan dialah orang tadi yang memanggil mereka untuk kembali ke kota. Sui Luweng bertanya ke mana Shihao pergi sebelumnya. Shihao mau tidak mau harus menjawab jujur karena nyawanya dalam ancaman. Dia menjelaskan dirinya tidak sengaja memasuki dimensi yang berbeda dan bertemu banyak sekali ukiran batu. Ukiran itu merekam dunia misterius dan makhluk abadi. Sui Luweng langsung paham guys dan merasa tenang. Untung saja kau tidak dipengaruhi oleh makhluk abadi dan armor Kaisar Gunturmu belum sepenuhnya jatuh dalam kegelapan. Ciata marah dong kenapa Shihao dari awal nggak ngasih tahu. Justru kaulah yang tiba-tiba menyerang duluan, balas Shihao kita. Lagi-lagi Ciata menyerang dia, membuat Sui Luweng murka guys. Mengeluarkan kekuatan tapak raksasa dari atas langit yang menekan Ciata sampai kesakitan dan berubah menjadi sosok kodok jelek. Hahaha, mampus. Jadi kodok dia. Ciata dianggap sudah tersesat oleh iblis dan dendam pribadi, sehingga dia pun dihukum dikirimkan ke dunia pengasingan, merenung sampai sadar diri dia. Melihat armor Kaisar Guntur milik Shihao yang sudah terpengaruh oleh kegelapan, Sui Luweng akan membantu dia membersihkan kegelapan itu. Wah, ni kakek-kakek overpower nih, keren pula ya kan? Ciata dibikin jadi kodok, bikin mimin ketawa guys, asli, hahaha. So, kita lihat deh, setelah Shihao pergi kira-kira dia bakal ngapain ya? Pasti perjalanannya tuh nggak sampai di sini doang. Nah, di part 216 spoiler cuplikan sedikit aja nih, kita melihat Shihao itu beneran dibantu oleh Sui Luweng sampai armornya dibersihkan dari kegelapan, bahkan diperkuat. Dia bahkan dibawa ke sebuah tempat untuk memperkuat diri. Lord kita otomatis makin overpowered dan setelah itu Shihao dibawa ke kolam suci. Nah, dia mendapatkan kekuatan tambahan lagi nih guys. Tapi di akhir-akhir Pria Chan akan berhadapan dengan Qing Yi. Entah mereka bertarung sampai mati ataukah malah damai. Jangan-jangan malah damai pula. Tapi yang pasti nanti teman-teman Shihao akan dikirim ke Akademi Tianshan. Dan bakal muncul juga sosoknya Shi Yi. Wah, sudah lama kita nggak temu dia. Kira-kira kalau dia ketemu sama Shihao bakal duel lagi nggak ya? Kalau duel lagi sih pasti dia kalah guys. Lord kita Shihao sekarang udah terlalu overpower, ya nggak? Apalagi hubungan mereka berdua sekarang itu sudah akur ya guys, semenjak perang di masa lalu yang waktu itu loh melawan Ning Chuan barengan tuh. Nah, di situ hubungan mereka udah makin dekat sama Qin Hao juga. So, kita tunggu lagi di part 216 One Message, Perfect World dunia sempurna, dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.